Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'dah. Yang kami muliakan kiai-kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir, tokoh partai yang melok serta komunitas pendakwah keren yang hadir semuanya, ibu-ibu muslimat, NU, BKMT, Majelis Hidayah, dan semua yang hadir. Alhamdulillah siang hari ini baca silaturahim meski makan buah ujung. Biasanya buah ujung ini mendak busuk pahit. Apa boleh buat? Banyak. Tadi untung karena Pak Samsung ngomong kemarin, Kiai, besok jam 8 acaranya, jangan telat. Kemudian aku tadi jam 8 datang ke di sini, kejonon nih. Kejonon nih. Untung Ustaz Sabit nunjuk tahu kaget baik Kiai datang. Yo jam 10 lah. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi gitu nih padek. Di wong Jawa tuh padek. Paten. Ya. Mak Mano jadikan Nabi role model untuk kepemimpinan nasional. Artinya yang datang ini pecah nak jadi bupati galau. Pecahnya orang ini. Entah tahun kapan tidak tahu. Apalagi yang sebelah kita ini. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi itu tidak berdiri dengan sendirinya. Ada penyanggahnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Ummahatul Mukminin. Jadi 5 pilar kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mangko pada sukses. Pertama, Sayyidina Abu Bakar itu tokoh suyuh namanya, wong-wong tua. Jadi pas nian ke NU. Ya memang NU ini dipandang organisasi wong tua. Padahal tidak ada juga tua-tua kan, muda-muda juga banyak. Ada fatayatnya, ada macam-macamnya lah. Cuma dianggap sesepuh, suyuh. Maka siapa baik yang nak jadi presiden, nak jadi gubernur, nak jadi bupati, mun ndak datang ke NU kualat. Ya. Makanya pintar ketua Nasdem, jangan didatangi, kawan ini baik. Aku tadi juga geli ketawa, ngapa ketua Nasdem, Kabak Kesra, itu diwakili oleh Pak Abdurrahman, tanda tangan jadi saksi tanggung jawab. Mun NU perlu bantuan, jangan ndak tinjuk. Itu namanya strategi politik, ya. Tidak apa-apa, manfaat ke kolaborasi namanya. Bukan duit Pak Abdurrahman juga, duit negara. Memang harus disalurkan oleh Kesra ke masyarakatnya. Yang kebetulan masyarakatnya ada salah satunya MWC, Muslimat, NU. Insya Allah, gampang lah itu. Cuma tidak tahu banyak dikitnya itu urusan bisik-bisik kamu lah. Jadi suyuh, tokoh suyuh. Kalau kita nak berhasil, tak pacak ngelepas ke wong tua. Ada kaidah mengatakan hamasatus syabab fi hikmati suyuh. Anak muda punya semangat, tapi wong tua punya kebijaksanaan. Oleh karena itu, tak pacak wong muda ngelepas ke wong tua, karena wong tua punya pengalaman. Wong tua punya pengalaman. Karena kalau kita nak berhasil, nak sukses, tak boleh lepas dari nasihat, petua, doa, dan bimbingan wong tua. Itu syarat. Ya, syarat. Yang kedua, Umar itu representatif dari organisasi-organisasi yang ada. Ya, Ustadz Sabit ini kan banyak megang organisasi. Apa baik yang dipegang dia jadi. Ya, jadilah dia semua. Ya. Ada organisasi-organisasi LSM tidak boleh kita jauhi, tidak boleh kita musuhi. Nah tadi MWC NU Kecamatan, pas nian sambutan dari Ibu tadi. Kamu jangan bebala dengan organisasi apapun yang berbeda dengan NU. NU punya haroka dengan khosoisnya sendiri, organisasi lain punya khosois sendiri. Yang kita perlu untuk membangun negara ini cuma sih kok mak mano bersinergi, mak mano pacak berkawan. Hidup ini kalau banyak kawan senang, kalau banyak musuh gila. Ya. Coba ibu-ibu punya kawan 100, sama punya kawan 2. Amun merasa ngutang duit, kira-kira dapat yang 100 apa dapat yang 2? Yang 100. Cuma kalau yang 100 buntu kalau sama baik. Ya kalau 2 ini kaya kemungkinan dapat. Jadi banyak kawan itu banyak rezeki, banyak kawan itu banyak peluang.
Alhamdulillah komunitas pendakwah keren ini ada di 16 provinsi di Indonesia dengan Korda dan Korcamnya yang sudah terbentuk hampir 800-an. Nah kita juga bersinergi, tidak domain dewek dengan pemerintah kita ikut, dengan organisasi kita berkawan. Bahkan di Jawa Timur hampir rata-rata pengurus KPK juga sekaligus pengurus Nahdlatul Ulama. Rata-rata gawagis nawaning yang punya pondok pesantren dengan jumlah santri yang ribuan. Aku ngomong sama kawan-kawan, jadilah dai yang progresif, ya, jangan yang pasif. Kalau kita progresif itu artinya kita punya ide, kita punya narasi, kita punya gagasan yang bisa kita tawarkan sebagai wacana untuk melakukan perbaikan dan perubahan Indonesia yang lebih berkah. Dari dulu disampaikan ke baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Tidak berhenti-berhenti doa itu. Tapi sampai sekarang ini apakah sudah thayyibah, ya? Apa belum? Nah itu perlu analisis dan kajian khusus. Tapi aku kira sudah cukup berkah lah, sudah cukup barokah lah. Buktinya di panggung ini, baik. Ya, Ketua Nasdem pacak gandeng dengan NU, ya. Yang punya yang ngelola sekolah Ustaz Samsul ini ketua kelurahan, ya. Keren, artinya di sini pacak berkawan galau. Nah inilah Indonesia, jangan bebala gara-gara baju, ya, jangan bebala gara-gara baju. Tidak jadi beras, nggak itu tidak jadi beras. Menjadi beras nggak apa-apa belagu gitu. Lah. Jadi kita tidak boleh ngelepas ke organisasi apapun, harus bersinergi. Nah, Rasulullah SAW itu mulai Sayyidina Mus'ab bin Umair yang umurnya 12 tahun dijadikannya duta. Dutanya Rasul lain dengan duta Kayago. Lain. Duta Rasul itu adalah duta dakwah. Dikirim ke Madinah, ke Yathrib untuk mendakwahkan Islam. Bahkan Nabi belum masuk ke Madinah, Sayyidina Mus'ab bin Umair yang umurnya 12 tahun. 12 tahun. Artinya kalau kita hitung dengan anak-anak kita sekarang kelas 1 SMP. Lah pacak jadi dai yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam di Madinah dan sukses berhasil. Makanya ada qasidatul al-badru alaina itu saat Nabi hijrah ke Madinah, uang semadinah itulah kenal dengan Nabi Muhammad padahal Nabi belum datang. Nah, itu kerennya. Jadi tidak perlu nak disebar-sebar ke informasi dan segala macam. Strategi kampanyenya Rasulullah SAW adalah mengirimkan utusan delegasi ke setiap daerah-daerah. Jadi wong tuh kenal dengan siapa Nabi Muhammad SAW. Ya. Kedua, tidak boleh kita lepas organisasi. Ini syarat kalau nak jadi pemimpin nasional harus dirangkul. Tokoh tua dirangkul, tokoh organisasi dirangkul. Yang ketiga, Sayyidina Utsman ibn Affan. Ini adalah prototipe pengusaha, entrepreneur. Tidak boleh juga kita ngelepas ke wong kayo. Tidak baca kita bergerak kalau udah kasih duit. Ya. Jadi penting nian kita berkawan bersinergi dengan wong-wong berduit. Alhamdulillah di KPK ini ada banom namanya dai trainer. Jadi setiap dai KPK itu didorong untuk jadi seorang pengusaha. Supaya apa? Tidak ngemis-ngemis, tidak minta-minta. Jangan nunjuk ke tadi aku senang kalimat Izzul Islam wal Muslimin. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita harus punya izzah, punya kegagahan, punya kewibawaan. Mak mana nak wibawa kalau buntu? Ya. Rai wong buntu sama rai wong berduit, nyingok nyolain. Ya. Nian. Ya. Serius. Jadi kalau baca wong Islam itu berduit. Ya. Ustaz tidak boleh cinta dunia. Cinta dunia itu kapan kamu punya duit bawa ke diskotik, itu cinta dunia. Tapi kapan kamu punya Pajero, punya Fortuner, punya duit banyak dibawa ke pengajian. Ada madrasah, pesantren, lain sebagainya dibantu. Kiai-kiai tidak perlu nak minta datangi. Kiai tidak usah minta kiai, nak kunjuk baik. Daripada minta ngilang ke nama Islam. Ya, kalau baca sama itu. Nah, jadi kita doa ke siapa baik di sini yang jadi anggota dewan, jadi wakil bupati, bupati atau jangan sampai nak diminta. Datangi wong tuh. Ayo kamu perlu apa? Ya, mak itu caranya. Ini pecah alap-alap dibuatnya kiai, ustadz. Giliran nak pencoblosan datang kalau ke kiai. Datang kalau ke Ustadz ini mimpin jamaah majelis banyaknya ribuan uang pacar dan dukung kami payo ji kiai tadi. Kiai ini polos, ya, ikhlas. Kapan lah jadi dada kawan? Tekok WhatsApp tidak dibalas. Ganti nomor rupanya. Nah galak nih ya. Sabar. Untung lagi ya itu punya ikhlas, punya ilmu ikhlas. Dah ikhlas kebelai kan. Agak 2029 tak usah coblos lagi katanya. Entah 2009, 2007 lah diparainya lagi. Injuknya rokok sebungkus, bawanya beras kilo. Jadilah kiai tadi kan kona'ah zuhud. Jadi kiai ini selalu jadi korban politik. Nah, karena itu kita belajar jadi kiai yang pintar, mempolitiki wong politik. Nah, itu harus belajar sama aku kamu.
Jadi Sayyidina Utsman, prototipe wong-wong berduit, wong-wong kaya, tidak boleh dilepas. Aku kemarin ngisi di pesantren Darul Hasaniyah, ya Darul Toit Al Hasaniyah di Tuban sana. Dia pesantren tua juga, santripreneur. Jadi kawan-kawan Nahdiyin juga sudah membuat satu program di pesantren itu namanya santripreneur. Mengharapkan bahwa santri-santri selepas pondok pesantren tidak mesti jadi penceramah, tidak mesti jadi kiai, tidak mesti jadi apa-apa, pacak jadi pengusaha, pacak jadi politikus yang ketika dia berusaha itu nuansa agama dia terapkan. Ketika dia jadi politikus, dia menjadi politikus yang bisa mewarnai nilai-nilai Islam pada perpolitikan di Indonesia. Itulah harapan ke depan. Nah, dan itu telah dilakukan oleh Nahdiyin saat ini. Jadi NU ini sekarang luar biasa, betul-betul luar biasa. Ya. Jadi Watim Pres, ada Habib Lutfi, Kemenak, Uang NU, macam-macam. Jadi lah masuk. Batang tubuh negara ini orang NU juga masuk di dalamnya untuk memberikan warna Nahdiyin di dalam negara Republik Indonesia ini. Tak pacak tidak, kita harus ngakui bahwa NU bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak pacak dipungkiri. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu memberikan stimulasi spirit yang luar biasa kepada hampir semua tokoh-tokoh agama, anak-anak agama untuk membantu negara Indonesia merdeka. Sampai ada lagu tadi ya lal waton, ya hubul waton minal iman. Jadi wong kayo parai Pak Kiai, ya. Jangan marainya tuh kapan datang. Nah, Ustadz lagi datang ini celako, biasanya proposal tuh lah gawenya. Nah, jangan sampai mah itu. Aku juga tahu nih sama Ustadz Sabit ku haram ke KPK itu minta proposal aja aku. Jangan, lebih baik kamu ngomong dengan aku. Insya Allah founder KPK masih sanggup biayai acara-acara KPK. Berduit. Tidak banyak, tapi kalau bersaing sama Ketua Nasdem masih lah. Kita harus jadi orang kaya berduit, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memang nyuruh kita untuk mengelola muka bumi ini dengan baik dan benar. Ini jailun fil ardi khalifah itu maknanya kita disuruh memanage dunia ini untuk dibawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Syabab, Sayyidina Ali itu tokoh pemuda. Jadi budak-budak anak muda tidak boleh kita tinggal ke Abdurrahman. Rangkul. Cocok sudah Ustaz Sabit. Sepak bola lanjak kenyo, karate lanjak kenyo, poli lanjak kenyo. Masya Allah. Untung belanang kalau. Men betino kalau kayak ngamuk bininya. Alhamdulillah. Kita tidak boleh jauh dari anak-anak muda. Ya, tidak boleh. Rasulullah SAW itu betul-betul mampu memitigasi. Mana peran anak muda, mana peran orang dewasa, mana peran orang tua, diberikan ruang gerak sehingga mereka bisa berkarya dan berproduktif mengelola ide-ide mereka. Ini kadang-kadang ada wong tua ini nandak ngalah sama budak muda. Ya, kok azan rebutan? Kau tuh masih budak, aku bayang azan katanya. Padahal yai sudah lah mengeh. Allah, apa ya azan? Ada budak suara bagus nak maju tidak boleh. Kadang-kadang mah itu. Menang-menang tua. Tidak tahu kalau kayu agung ini saya itu tidak tahu juga. Iya, adalah si kok dua dak. Yang lain sama kalau. Njuk ruang anak muda. Karena mereka lah estafet daripada kita kaget. Yang penting lah kita nasihati, njuk arahan, njuk peta. Nah, jangan nganar. Mak ini jalan tuh. Lajulah kamu. Ini petanya, ini kompasnya, ini modalnya, jalan lah. Jadi mak itu. Aku punya anak 8, Bu. 8 anak. Jangan jelit. Nyelit-nyelit. 8. Anak aku ni anu, iya. Aku ngomong dengan anak-anak aku, kamu nak jadi apa bela jula? Tidak mesti nak jadi kiai, tidak mesti nak jadi ustaz. Sikok be syaratnya. Kamu hafal Quran. Alhamdulillah, yang nomor 1 lah nak selesai di Mesir, yang nomor 2 di kedokteran, yang nomor 3 di ITB. Ya, yang nomor 4 di Kudus, yang Baul Quran, yang nomor 5, 6, 7 di pesantren Al-Fatah lagi ngapal juga, yang nomor 8 di rumah, 9, 10 lagi pikir ke dulu ini. Lagi berejo. Ya anak dewek, tidak apa-apa. Asal sama bini dewek itu halal, jangan sama bini wong. Tidak boleh. Agam hukumnya, kecuali terpaksa. Enggak lah ketawa sih, nah. Jadi anak-anak muda aku juga tahu sama anak, nak apa-apa. Alhamdulillah, anak aku hafal Quran, masuk ke kedokteran tanpa tes, dapat beasiswa sampai selesai. Berkat dari Qurannya. Ya. Dan
Cum laude terus nilainya, kalau IPK-nya besar-besar terus 3,6, 3,7. Kedokteran tidak gampang nyari IPK sebesar itu. Yang di Mesir juga mumtaz, jayyid jiddan, mumtaz jayyid jiddan. Yang di nak masuk yang di Bandung itu juga nak ngambil jurusan IT, bahkan dia nak pengen kuliah di Jepang. Pokoknya aku nak jadi ahli, tidak apa-apa aja. Islam tidak melarang kamu jadi hal yang cah itu. Ya, yang penting kamu tidak lari dari track Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, dan jangan jauh dengan ulama. Ya, karena kalau jauh dari ulama teberaklah itu, kata yang nasihati, kata yang nasihati. Ustadz Yasin ini, Syekhuna Kiram ini, Ustadz Yasin LCM Al-Haf ini hafid Quran, lulusan Riyadh, bininya lulusan Mesir, ngawani kita kemana, dulu anggota DPR ini, setahun keluar, seragam udah tahan dia nyingok kawan-kawan mak itu, diajak ke Jakarta lagi kunjungan kerja segala macam, kapan di hotel nyari tukang pijet katanya. Ya udah tahan. Ayo aku berhenti bela jadi anggota dewan katanya. Ngapo aja aku berhenti? Ya udah tahan kiai, ma ini. Lah kunjuk tahu kau harus jadi anggota dewan. Tidak boleh. Tutup mata be dengan apa gawe kawan tuh. Katik manusia yang sempurna aja aku kan. Nah kau benak ngelaku gitu diam-diam jangan ada yang tahu aja. Biarlah kau dengan Tuhan be yang tahu aja gitu kan. Hanya semangat lagi insyaallah ya, untuk berdakwah melalui jalur politik ya. Kemarin lah dapat wakaf tanah 4 hektar di Sekayu. Insya Allah dia main lagi di Mubah. Nah jadi tidak boleh kita jauhi anak-anak muda, tidak boleh kita jauhi anak-anak kita. Semuanya harus kita sentuh, kita rangkul supaya kolaboratif ini terjadi. Yang terakhir Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngapo ketika Khadijatul Kubra meninggal dunia, sedihnya luar biasa, sampai diangkat Allah ke langit ke-7. Untuk Isra Mi'raj, saking sedihnya kehilangan istri, sebab istrinya menjadi pendukung dakwahnya. Nah, jadi betino itu perannya besar nian, jangan dikata ke dak katik peran. Pelisi itu nah, yang kumisnya besar-besar itu. Pelisi. Tahu pelisi, Bu? Kalau ngadang gitu besar, kapan balik ke rumah ayam sayur sama bininya? Takut sama bininya. Nian, jangan-jangan ketua Nasdem itu pula. Kami ini lanang gagah menjauh dari bini, para bini diem baik. Sampai ada anggota dewan ngomong, Ustadz Aipayanian nyimpen duit, bawa kolong tempat tidur, supaya bininya udah tahu. Karena kapan ada duit habis sama bini, simpen kayaknya. Besok bininya nyapu nemu duit itu, nanya mau lakinya, duit siapa ini? Duit sial ji lakinya. Apa duit sial tuh? Laku singit ke, masih kau tahu katanya. Tidak betino. Ya, Sak Yasin ini sama, kapan ke mall, gandeng bininya mesranian. Gue tanya Ustadznya, apa cak mesranian? Bukan mesra, kiai bini ini kapan dia lepas? Abis belanja tuh lah. Ya. Tahan gitu lah, gandeng banget. Ada apa-apa aja. Nah, jadi peran Ummahatul Mukmin itu penting banget. Makanya di NU, di Muhammadiyah, di organisasi mesti ada sayap perempuannya. Karena memang kapan perempuan sudah bergerak, dunia pidem. Selesailah itu. Kami nih datangi pejabat misalkan, kalau ditolak sama pejabat, amun ibu-ibu yang datang nggak baca nolak lagi pejabat tuh. Iyo, diaganginya nian. Makanya memang penting peran wanita itu dalam sebuah kebangkitan, sebuah peradaban, sebuah kepemimpinan nasional. Jadi jangan sampai peran wanita itu dikerdilkan cuma sumur, kasur, dapur. Ibu, alang kesekeknya, sumur, dapur, kasur. Padahal pacak juga perempuan jadi pengusaha, perempuan jadi politikus, perempuan jadi macam banyak, boleh, dah apa-apa, ya, dokter, engineer, boleh, dah kasih masalah. Yang penting jangan ngelawan kodrat, jadi anang inong. Allah tuh nyipta cuma lanang sama betina, dah kasih anang inong. Dino bukan, lanang jauh. Nah ini yang banyak mak ini hari. Hati-hati gitu. Nah ibu-ibu juga mah itu. Kalau jadi perempuan, kodratmu sebagai perempuan jagalah dan berperanlah membangun negara ini, mengembangkan dakwah dengan kodratmu sebagai perempuan. Karena al-ummahat madrasatul ula. Wanita itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kapan ibunya baik, anaknya pasti baik. Bukan bapak. Ingat ya, ibu. Kapan umaknya baik, anaknya baik. Kapan umaknya nyenyes, nah tidak tahu lagi gitu. Ya, anaknya ledes. Ya. Jadi ingat itu. Ya.
Al-ummahat madrasatul ula. Peran seorang wanita di dalam membangun peradaban negara ini nomor 1. Makanya an-nisa imadul bilad, kata Nabi. Perempuan itu tiangnya agama. Kapan betinonyo rusak, tiang negara. Kapan betinonyo rusak, negara itu rusak. Kapan betinonyo baik, maka negara itu baik. Jadi cermin sebuah negara itu bagus dan tidak dilihat dari perempuannya. Oleh karena itu, kami tugas lanang ini kan membina kaum perempuan, ya, menasehati kaum perempuan. Arijal qawwamuna 'alan nisa. Karena itu Nabi luar biasa ngenjuk tahu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang nak kami hormati? Ibumu, kata Nabi. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali disebut Nabi ibu, baru bapak yang terakhir. Berarti sikok bapak, 3 ibu. Sikok bapak, 3 ibu. Nah, itulah tugas yang sebenarnya lah. Ibumu, bapakmu. Ya. 3 betino sikok lanang. Udah pas nian itu Nabi ngejuk tahu itu dah. Uji Nabi ya, yang harus dihormati ibumu, baru bapakmu. Tidak dosa lah aku terjemah ke tadi. Sikok bapak, 3 ibu. Ya. Jangan salah tafsir, Kemuliaan seorang wanita itu 3 kali lebih lipat dibandingkan seorang laki-laki. Makanya setiap kesuksesan seorang laki-laki mesti ada doa seorang istri. Kalau si kok bininya bela sukses, apalagi 3. Nguloi, dak doi, aku besiko wae takut gitu nih dak. Ya, jadi itulah 5 pilar yang harus kita perhatikan supaya tema kita siang ini pacak terwujud. Jadilah lamanas, lalapar. Mudah-mudahan lain waktu kita pacak ketemu, ya, pacak berkolaborasi lagi. Kebetulan kami Safari Dakwah Sesumsel ini yang ke-17, titik yang ke-17 ya. Ada 23 titik yang harus kami. Habis ini ke Kalimantan Timur 21 sampai 30, habis itu ke Sulsel sampai 16 November. Baru balik ke rumah. Masya Allah. Jarang-jarang ketemu uang rumah, Bu. Ya, jarang-jarang aku nih ketemu bini. Jarang-jarang melapan. Lah jarang. Jadilah ya, agak laju nak cerita macam-macam pula. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yasin kami minta doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal ni'matu ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك. Amin ya Allah. إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم.